Ya, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di IG Live P Online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin 13 Juli 2026 dan kita masih di tema Juli ya. Yang kedua Daniel. Kali ini kita akan bahas tentang karakter Daniel yaitu hidup kudus. Dan seperti biasa kita nggak akan sendirian. Saya akan bersama dengan Kak Roma nanti akan memandu acara ini. Kemudian juga pastinya ada guest ya yang akan menolong kita bersama-sama menggali firman Tuhan. Dan kita akan menggali dari Daniel 1 ayat 8 sampai 15. Jadi cukup banyak teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya waktu lebih, kita bisa baca dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21 ya, satu pasal ini. Supaya kita bisa melihat keseluruhan konteks dari penggalian kita malam hari ini. Ya teman-teman masih ada waktu, silakan teman-teman bagikan juga kepada teman-teman yang lain. Followers teman-teman misalnya, itu bisa menolong mereka juga untuk datang ke tempat ini dan juga kita belajar bersama-sama menggali firman Tuhan dengan cara yang fun dan juga dengan platform yang sangat-sangat familiar dengan kita saat ini ya. Oke teman-teman, kita masih mengundang teman-teman yang lain. Ini Kak Mili sudah bergabung dengan kita. Selamat malam Kak Mili. Selamat malam, Kak Yudo. Iya, ini kita akan menggali Daniel malam hari ini Kak. Betul, Kak. Iya, kita juga akan mengundang oh ini Kak Roma. Selamat malam Kak Roma. Halo, selamat malam Kak Yudo, sahabat Sabda semuanya, selamat malam. Iya, Senang kita ketemu lagi setiap minggu puji ya. Tuhan. Iya, masih bisa ketemu ya Kak ya. Dan kita akan Iya, belajar lagi tentang tokoh Alkitab hari ini ya Kak ya. benar. Dan tokoh ini pasti relate banget untuk anak-anak muda dan sering dijadikan contoh teladan juga. Ya. Tapi apakah hanya sejauh itu? Nanti kita akan gali bersama-sama dari ayat-ayat yang ada di pasal 1 ya. Mhm. Ini apakah sudah bergabung semuanya? Di tempatku Kak Rio sempat muncul tapi kemudian hilang. Oh ini dia. Halo malam Kak Rio. Iya, selamat malam. Iya, berarti udah lengkap ya ini ya. Iya, Sebentar, apakah sudah kedetek live semua? sebentar Kak. Ini lagi dicek sama tim teknisnya. Oke. Apakah sudah ke detect live ya? Tapi sementara itu teman-teman yang lain silakan juga share acara malam hari ini ke teman-teman kalian ya, ke followers kalian. Dan juga sembari itu kita juga persiapkan untuk hati kita, persiapkan juga diri kita untuk sepanjang bulan Juli ini kita belajar tentang tokoh-tokoh pemuda dalam Alkitab dan juga bagaimana kita bisa belajar dari karakter-karakter mereka begitu ya. Oke. Iya, sudah kedetek kayaknya ya. Iya. Sudah dari eh, teknis katakan sudah ya. Iya, oke. Kita mau kenalan mungkin Kak Yud sama kedua tamu kita, ada Kak Rio sama Mili hari ini. Kita mau kenalan dari Kak Rio dulu deh, bisa perkenalan nama, domisili, atau pelayanan sekarang, kesibukan pelayanan sekarang. Silakan Kak. Oke, salam kenal semuanya. Saya Rio. Saya domisili di Surabaya dan saya saat ini sedang melayani di GKA Gloria Galaxy, bagian Surabaya Timur. Saya melayani di bidang Komisi Pemuda, Remaja, dan juga Dewasa Muda. Salam kenal. Oke. Salam kenal Karyo. Iya, Ya, silakan Kak kalau Mili. Mili, Oke, halo, selamat malam semuanya. Nama saya Mili. Saya domisili di Surakarta atau Solo. Saya pelayan di Sabda. Ya. iya. Nah, ini Kak Yudo mau kenalan mungkin? Oh iya, teman-teman perkenalkan sekali lagi namaku Yudo. Aku berdomisili di Solo ya, Jawa Tengah dan berpelayanan di Sabda dan juga pelayanan di gereja saya di GKI Sorogenen di Solo ini. Silakan Kak Roma. Iya, saya Roma, teman-teman, juga berpelayanan di Sabda, tapi saya tinggal di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, dan bergereja di Gereja Best Church. Mungkin itu perkenalan dari kita. Nah, teman-teman di rumah juga sudah hadir ini. Saya nggak bisa lihat gitu ya, tapi selamat bergabung untuk semua sahabat Sabda yang sudah bergabung malam hari ini. Masih ada waktu ya untuk bisa share rekaman live hari ini, untuk kita bisa join 1 jam ke depan. Bukan hanya kita berempat, tapi nanti teman-teman juga bisa ikut ya, seperti Ray hari ini yang sudah bergabung, ada juga tadi Reza dan teman-teman yang lain gitu ya. Nah,
Jadi kita ada di acara Alkitab, ya setiap minggu kita lakukan 7:30 sampai selesai untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal, kita sebut sebagai pasal yang top Alkitab dari sudut pandang yang baru, dengan juga metode yang sangat kekinian, yaitu metode SABDA. Apa itu Kak Yud? Ya, SABDA itu ada 5 langkah penggalian Alkitab yang dibuat oleh Sabda ya tentunya, dan itu dibuat supaya teman-teman dari generasi digital bisa belajar Alkitab dengan cara yang menyenangkan dan tetap bertanggung jawab gitu ya. 5 langkah itu ada, pertama lagi itu adalah simak. Simak ini adalah membaca, baca, tapi juga bisa dengar dan juga nonton gitu untuk mendapatkan garis besar dari keseluruhan ayat atau bagian yang sedang digali. Kemudian yang kedua itu analisa. Kita menggali lebih dalam dari sekedar teks di permukaan. Kemudian kita akan belajar, kita mengambil kesimpulan dari apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita melalui ayat tersebut. Kemudian ada doa atau diskusi. Doa ini biasa dipakai kalau kita dalam PA pribadi ya. Kita akan menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita dapat dan apa yang pengen Tuhan sampaikan kepada kita. Tapi kalau dalam kelompok besar seperti ini, teman-teman, kita akan memakai diskusi. Yaitu kita akan memperkaya satu sama lain melalui hasil penggalian kita, sehingga kita juga sama-sama beroleh kekayaan firman gitu ya. Dan yang terakhir adalah A, ini adalah aplikasi. Ini aplikasi bukan sembarang aplikasi, karena ini kita sangat-sangat ingin gitu teman-teman mengambil aplikasi yang konkret gitu ya. Aplikasi yang bisa dilakukan lah dalam 1-2 hari dalam setelah penggalian ini. Jadi teman-teman silakan pakai metode ini dalam PA teman-teman, dalam gereja teman-teman, sehingga nanti banyak orang juga boleh belajar mengenal firman Tuhan. Begitu kalau Roma. Ya, teman-teman juga bisa lihat di situsnya ya. Jadi sudah tersedia di YouTube, tutorialnya juga ada. Teman-teman nanti bisa belajar secara mandiri. Baik teman-teman, kita akan mulai untuk Alkitab kita hari ini. Kita akan mulai di dalam doa terlebih dahulu ya. Saya akan pimpin, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kami boleh bertemu dalam sukacita yang dari Tuhan. Untuk kami boleh menggali kebenaran hati Tuhan, isi firman Tuhan yang semua sudah tertulis, dan kami boleh renungkan bersama-sama hari ini melalui Alkitab. Berkati semua kami yang akan menggali, terlebih khusus juga sahabat Sabda yang ikut berpartisipasi. Tuhan berkati semuanya, supaya Tuhan boleh pakai kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga untuk device yang kami pakai, jaringan yang ada, kami yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan berkati supaya kami boleh memakai alat ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai untuk serangkaian Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke. Teman-teman, tadi Kak Yudo sudah menyampaikan ya, hari ini kita masuk di topik yang kedua dari bulan Juli, yaitu tentang Daniel. Mungkin kalau kita dengar kata Daniel, kita akan melihat sedikit latar belakangnya ya. Kitab Daniel ini itu menjadi salah satu pembuka bagaimana bangsa Israel kan sebenarnya sudah disampaikan oleh beberapa nabi, termasuk salah satunya Nabi Yeremia ya, kalau mereka akan dibuang ke tanah Babel selama 70 tahun, bukan karena apa-apa gitu ya, tapi karena memang mereka berdosa di hadapan Allah, mereka menyembah kepada Baal-Baal dan sebagainya. Nah, bangsa Babel inilah yang Tuhan pakai untuk menaklukkan bangsa Yehuda, dan saat itu Yerusalem ditaklukkan. Nanti teman-teman baca di ayat yang pertama pasal 1 ya, nanti juga akan ditambahkan oleh Kak Yudo gitu ya. Nah, dan yang menulis kitab Daniel ini adalah tokoh yang sama, yaitu Daniel sendiri gitu ya. Dan dia menuliskan ini selama jangka waktu lebih dari 50 tahun, karena ketika Daniel dan teman-temannya dibawa ke pembuangan itu umurnya masih belasan tahun, masih sangat muda, remaja gitu ya. Tapi ketika sampai dia menuliskan buku Daniel ini, jaraknya hampir 80 tahun, ketika mulai pasal 7 sampai pasal 12 dia banyak berbicara, menuliskan tentang nubuatan gitu ya, tentang nubuatan mesianik. Makanya kitab ini juga salah satu disebut sebagai kitab apokaliptik gitu, yang sama dengan kitab Wahyu kalau di Perjanjian Baru gitu ya. Dan tema besar dari kitab Daniel ini tuh bukan cuma ngomongin tentang Daniel di gua singa atau tentang Sadrak Mesak Abednego di perapian gitu ya, tetapi ingin menjelaskan tentang satu gambaran besar mengenai Allah yang besar gitu ya, mengenai Allah yang berdaulat, mengenai zaman yang mungkin berubah Daniel dari satu kota ke kota lain, dari kerajaan Nebukadnezar ke kerajaan Koresi dan lain sebagainya.
zaman yang dialami Daniel ini berubah, tetapi Allah yang dipuja oleh Daniel itu adalah Allah yang sama, dan itulah yang mau disampaikan oleh kitab ini, bahwa Allah berdaulat dalam setiap zaman, dalam setiap perubahan-perubahan, dalam setiap sejarah, Allah tetap ada di sana. Untuk itu kitab ini membuka jalan supaya bangsa Yahudi atau umat yang terpanggil untuk menjadi umat bangsa Israel itu berharap kepada Allah saja di tengah zaman, di tengah situasi yang berubah-ubah. Allah tidak berubah gitu. Jadi ini beberapa sedikit teman-teman gambaran dari kitab Daniel ini. Jadi teman-teman nanti bisa baca ya, karena ini terbagi dalam 2 struktur. Pasal 1 sampai pasal 6 ini memang banyak ngomongin tentang pribadinya si tokoh utama Daniel, tetapi pasal 7 banyak ngomongin tentang masa depan atau kerajaan mesianik. By the way, nanti ada bedah kitabnya mulai hari Rabu ya. Kita jadi promosi sedikit, teman-teman bisa ikut bedah kitab Daniel nanti. Kalau mau lebih tahu silakan kontak admin. Oke, kita akan lihat sedikit latar belakang pasal 1, Kayut. Silakan. Iya. Jadi di pasal 1 ini kita melihat satu rombongan ya, gelombang pertama dari orang-orang Israel atau orang Yehuda yang dibuang ke Babel gitu ya. Dari orang-orang ini ada pemuda-pemuda yang bangsawan-bangsawan gitu ya, yang dibawa ke dalam akademi, kalau kita bisa bilang ya, akademi yang dimiliki oleh Babel. Di sana mereka diberi nama baru. Kalau yang di nama Ibrani itu adalah Daniel, Hananya, Misael, dan juga Asaria gitu ya. Tapi kalau kita lihat di pasal ini kita lihat nama Daniel diganti jadi Belsasar. Kemudian ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu adalah nama-nama dari Babel yang diberikan oleh raja kepada orang-orang Israel gitu, yang dibawa masuk ke dalam Babel. Tujuannya adalah supaya mereka juga diubah begitu ya, asal usulnya gitu. Bahasa mereka juga diubah, dan juga makanan mereka juga harus diubah gitu. Nanti teman-teman juga ini kita akan membahas tentang makanan lebih lanjut. Tapi teman-teman di pasal 1 ini adalah satu satu bentuk tanda kutip ya, penjajahan Babel terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya gitu. Dan mereka bukan hanya menjajah tanahnya, tapi mereka mengangkut orang-orang ke Babel untuk dijadikan pekerja dan juga diberikan latar belakang yang baru, seperti tadi nama-nama dan juga makanan-makanan yang baru gitu. Nah, jadi semua ini dialami oleh Daniel dan teman-temannya selama di sana, dan mereka di sana menunjukkan satu integritas yang berbeda dari teman-teman lainnya. Mereka sama-sama mengenal Tuhan, mereka sama-sama berasal dari Ibrani begitu. Tapi kita melihat di situ keempat pemuda ini menonjol gitu, karena mereka berbeda secara prinsip gitu ya daripada teman-teman lainnya. Nah, di tekanan ini kita bisa melihat juga nanti bagaimana kekudusan hidup yang kita bahas bersama-sama ya, itu menonjol dan juga nyata bagi kita semua, bahkan jadi contoh ya, seperti tadi kata Kak Roman bilang, itu jadi contoh buat orang-orang pada zaman ini juga, sehingga kita juga boleh belajar dari perjalanan hidup Daniel. Dan kita juga bisa melihat, meskipun tidak disebutkan Allah juga di dalam pasal 1 ini, tapi kita bisa melihat tangan Allah yang memelihara dan juga menuntun Daniel dan teman-temannya, sehingga mereka tetap setia, mereka tetap menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Israel. Oke? Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita akan mulai saja penggalian malam hari ini. Kita akan baca dulu ya, teman-teman ya. Kita akan baca Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 15. Ini akan kita bagi 2. Nanti silakan Kak Rio ayat 8 sampai ayat yang ke-11 gitu ya. Kemudian nanti disambung oleh Kak Mili ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Silakan Kak Rio. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada
penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ayat 12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang yang telah makan dari santapan raja. Oke, kita sudah baca ayat-ayatnya ya. Sekarang kita akan masuk di langkah SABD yang pertama, yaitu simak, untuk kita bisa melihat teks ayat demi ayat yang ada. Jadi kita masih fokus di teks dulu ya, sebelum kita nanti analisa dan pelajari. Silakan Kak Yud. Oke, saya akan bertanya kepada Kak Rio ya. Kita akan mulai dari ayat 8. Kak Rio, apa keputusan yang diambil oleh Daniel agar ia tidak menajiskan dirinya, dan kepada siapa ia membicarakan hal itu? Silakan Kak Rio. Jadi Daniel dikatakan di ayat 8, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan juga anggur yang biasa diminum di kerajaan tersebut ya. Kemudian dia minta kepada pemimpin pegawai istana yang bekerja di situ supaya ia tidak usah menajiskan dirinya atau menolaknya. Ya, jelas banget ya di ayat 8 ini. Tadi ia berketetapan, berarti menetapkan hatinya atau meneguhkan hatinya gitu ya, untuk nggak menajiskan diri dengan santapan dan anggur raja. Ini ada banyak penafsiran, dan ini mungkin salah satunya adalah karena makanan-makanan itu juga dipersembahkan kepada dewa terlebih dahulu gitu ya, sehingga itu membuat iman Daniel tuh memberontak gitu. Dia pengen tetap tegak lurus gitu. Oke, kita akan lanjut kepada ayat berikutnya, Kak Roma. Ya, ke Mili ya, ayat 9, ayat 10. Apa yang Allah karuniakan kepada Daniel di hadapan pemimpin pegawai istana tersebut? Dan apa alasan atau kekhawatiran yang disampaikan oleh pemimpin pegawai istana saat menolak permintaan dari Daniel? Silakan. Oke, kalau lihat dari ayat 9 dan juga ayat 10, di sini dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi yang dikaruniakan kepada Daniel yaitu kasih dan sayang. Kemudian di ayat 10 di sini yang menjadi kekhawatiran adalah kalau Tuanku yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu, Daniel, di sini kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya yang sebaya dengan kamu. Jadi dilihat ketakutan aja kalau Daniel dan juga teman-temannya ini bisa dibilang kelihatan kurang sehat kayak gitu. Iya, jadi permintaan Daniel ini menimbulkan satu resiko gitu ya bagi pelayan ini gitu ya, bukan karena pelayan ini nggak suka sama Daniel dan teman-temannya gitu ya, tapi memang ada tanggung jawab yang dia memang miliki terkait kerajaan dan keputusan raja yang sebenarnya keputusan raja itu nggak bisa dibantah gitu ya, tetapi kalau kita lihat sekali lagi katakan Tuhan kasih dan sayang ini kayak sama gitu ya, tetapi sebenarnya artinya beda gitu. Ada kasih, ada juga sayang gitu ya, ada belas kasih Allah dan juga kemurahan hati Allah di belakang dari setiap apa yang dilakukan oleh Daniel bersama juga dengan ketiga teman-temannya ini. Oke, kita lanjut di bagian 11-13 Kayu. Oke. Berapa lama waktu uji coba yang diusulkan oleh Daniel kepada pegawai istana, dan apa menu makanan serta minuman yang ia minta untuk diberikan kepada mereka? Dari ayat 11 sampai ke 13, Karya. Ya, jadi waktu yang diusulkan oleh Daniel itu 10 hari. Jadi dia minta untuk jadi vegan ya. Dia minta supaya diberikan makanan sayur mayur aja. Kemudian dia juga minta air untuk diminum. Iya, benar banget ya. Vegan, by choice gitu ya. Dia memilih makanannya yang tidak sama dengan teman-teman lainnya gitu ya. Jadi dia bilang minta sayuran sama air putih saja. Dan itu justru membuat
perbedaan yang besar gitu ya antara orang-orang muda lainnya dengan keempat orang ini gitu. Oke, kita lanjut berikutnya Kak Roma. Iya, teman-teman yang di rumah yang lagi menonton siaran kita ini, silakan bisa juga bertanya atau menanggapi ya, nanti saya akan bacakan. Oke, ke Mili lagi nih. Dari ayat 14 ya, bagaimana respon para pegawai istana terhadap permintaan Daniel dan teman-temannya, dan apa yang mereka lakukan di ayat 14 ini. Silakan. Oke, kalau lihat dari ayat 14 di sini respon dari pegawai istana itu mendengarkan permintaan mereka itu. Lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Kalau lihat dari ayat ini sebenarnya simple banget itu ya, atau sederhana terkait ayat ini. Tapi kalau dari lihat secara dalam, bagaimana ayat ini apa ya, istilahnya cara Allah bekerja untuk bisa membantu Daniel melalui pegawai istana. Gitu. Iya, jadi kita lihat ternyata diskusi-diskusi panjang yang dilakukan dengan pemimpin istana itu tidak berhenti sampai diskusi saja gitu ya, tetapi ada tahap lanjutan, follow up dengan permintaan Daniel yang diterapkan dalam sebuah pengujian 10 hari. Dan nanti akan dievaluasi setelah 10 hari. Nah, bagaimana hasilnya, Kak Ayu? Silakan, kita lanjut di ayat 15. Iya, bagaimana kondisi fisik atau perawakan Daniel dan teman-teman dibanding dengan orang-orang muda yang memakan santapan raja? Dari ayat yang ke-15 nih ya, silakan Karen. Ya, jadi setelah diuji lewat 10 hari, ternyata ketika dilihat hasilnya, perawakan mereka tuh lebih baik. Dan mereka juga kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah diberi makanan dari santapan raja. Iya, ini jelas banget ya, perawakannya itu lebih baik gitu. Mungkin lebih tegap, lebih besar gitu kali ya. Karena juga ada kata gemuk juga di situ. Mungkin juga bukan gemuk yang obesitas gitu, enggak gitu. Tapi Kebanyakan gula. jadi ini aku lihat gemuk ini Bari. Bari ini menunjukkan kepada apa namanya, gemuk yang melimpah gitu ya, yang baik gitu, yang berbeda sama sekali dari teman-temannya. Nah, kita mungkin bisa apa namanya, implikasinya kalau dari sini kita bisa melihat mungkin teman-teman yang lain nggak segemuk dan perawakannya nggak sebagus dengan Daniel dan teman-temannya begitu kali ya. Gemuk Oke. tapi tampan nih katanya. Iya, gemuk tapi tampan. Iya, betul sekali. Ini dari Kak Monik ya. Oke. Kita akan masuk Thank you. kepada bagian yang kedua ya, Kak Roma ya. Ya. Nah, bagian kedua ini lebih dalam lagi ya. Kita interpretasi, kita lebih analisa untuk beberapa kata-kata penting atau kata-kata yang mendalam ya, supaya lebih dalam. Nah, saya ke Mili lagi berarti sekarang. Oke, kalau kita lihat tadi sudah juga kita simak, Daniel itu berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Coba pelajari makna penting dari kata berketetapan dalam konteks ayat 8 ini. Silakan, Lili. Oke, kalau lihat dari ayat 8, ya, dari bahasa aslinya di sini dibilang Daniel menaruh atau menetapkan di atas hatinya. Nah, dilihat di sini kata arti dari berketetapan itu sendiri menaruh, meletakkan, menetapkan, menentukan. Tapi objeknya bukan sebatas pikiran, tapi di frasa selanjutnya di hati kayak gitu. Nah, kalau lihat di hati ini kan pusat dari segalanya gitu ya, pusat dari kehendak kita, pusat dari keputusan kita, keputusan dari segala sesuatu. Jadi lihat bagaimana Daniel hasil itu bukan sebuah kebetulan atau sebuah tekanan situasi sesaat, tapi benar-benar komitmen dari dalam hatinya sendiri untuk bisa menetapkan itu dahulu kayak gitu. Jadi sebelum adanya godaan-godaan datang, Daniel benar-benar Sepertinya nge-freeze ini atau aku yang nge-freeze? Sudah. Di tempatku Kak Mili juga. Oh iya, Mili nge-freeze beberapa kali. Oke. Coba lanjut lagi, udah bisa.
Oh, oke. Ya itu sih, jadi lihat kata berketetapan itu menaruh, meletakkan, menetapkan, menentukan. Tapi objeknya kalau dilihat di frasa selanjutnya bukan pikiran, tetapi hati. Hati jadi pusat untuk kita melakukan sesuatu kehendak, keputusan yang kita ambil semua apa, terpusat di hati kayak gitu. Jadi Daniel menetapkan ini bukan sekedar suatu situasi yang sementara atau berada dalam tekanan yang ya sesaat gitu ya, tapi benar-benar dari hatinya gitu, benar-benar ketetapan yang dari hatinya. Iya, jadi lengkap ya kata ketetapan di sini ya, bukan sebuah keputusan spontan uhui gitu ya, tetapi ini keputusan yang memang sudah dibangun mendahului semua ujian-ujian itu datang gitu. Kalau ujian itu duluan datang, kita malah malah bertanya-tanya ini beneran netapan hati atau karena ujiannya yang ada gitu. Tapi memang sejak awal dia sudah membangun suatu fondasi yang kuat di mana dia sudah menetapkan, menaruh, tadi sudah dijelaskan oleh Mili panjang lebar gitu ya. Dia sudah memutuskan, dan kalau kita lihat hati ini mungkin kalau di zaman sekarang itu membedakannya agak susah gitu ya. Tetapi orang Ibrani atau orang Yahudi udah tahu hati itu udah pusat kehendak semuanya gitu ya. Dan mereka belum, kalau kata The Bible Project sih, mereka nggak mengerti membedakan antara pikiran dan juga hati yang di dalam kedalaman hati gitu. Pokoknya hati itu udah jadi pusat gitu, dan itu yang dimiliki oleh Daniel di mana dia memutuskan untuk mengarahkan sepenuhnya hatinya mendahului semua ujian-ujian yang ada gitu ya. Jadi keteguhan hati ini dimiliki oleh Daniel tanpa kompromi. Kalau kita bisa melihat, inilah satu ketetapan hati yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel di dalam ayat yang ke-8 ini. Oke, mungkin kita lanjut. Silakan Kak Yud. Iya. Kak Rio, mengapa Daniel menganggap makanan akan membuat dirinya najis? Bisa dijelaskan? Silakan Kak Rio. Iya, jadi pada konteks di Perjanjian Lama, Tuhan itu sudah menetapkan dengan jelas tentang makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh umat Tuhan. Jadi mereka dilarang untuk memakan makanan dengan kategori tertentu. Jadi ketika akhirnya mereka ini mengalami pembuangan, mereka dibuang di Babel, kemudian pada waktu itu Nebukadnezar juga memerintahkan untuk semuanya harus menuruti akan konteks kerajaan Babel pada waktu itu, dan nampaknya juga Nebukadnezar ini cukup ambisius ya untuk menghilangkan Israel, umat Yehuda kala itu, di mana dia harus mengganti nama mereka semua, kemudian juga harus memberikan makanan yang sesuai dengan kerajaan Babel pada waktu itu. Jadi ini seakan-akan menjadi sebuah gambaran di mana kita itu hendak diajak sama dengan mereka, bangsa-bangsa kafir ini, bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu. Karena dari itu, Daniel menghindari akan anjuran tersebut. Jadi dia tidak mau menajiskan dirinya. Kemudian juga terkadang makanan dan minuman itu bisa jadi menjadi sesembahan untuk dewa yang mereka anut gitu ya. Terus kemudian bisa jadi juga ketika raja memberikan makanan-makanan itu, jadi seakan menjadi sebuah simbol tentang mereka ini tidak setia kepada bangsanya ya. Jadi karena mereka ini setuju dengan permintaan apapun, itu jadi semacam simbolis bahwa aku pun juga mau untuk menjadi kewarganegaraan bangsamu. Gitu. Iya, itu menarik banget ya. Kita lihat di Imamat 11 tuh, makanan-makanan yang kosher dan tidak kosher gitu. Makanan-makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Biasanya kalau yang boleh dimakan tuh kan yang kalau ikan itu yang bersisik misalnya gitu. Kemudian kalau hewan darat itu yang berkuku belah dan sebagainya gitu. Mungkin juga makanan-makanan yang raja berikan justru makanan-makanan yang tidak kosher ini gitu. Mungkin ada babi, mungkin ada udang, kepiting, macam-macam gitu ya, yang tidak kosher bagi orang Ibrani gitu. Dan meskipun
itu kelihatan enak gitu kali ya. Jadi si Daniel ini tidak mau untuk menajiskan dirinya dan juga mencemari ketaatannya kepada Tuhan gitu. Dan juga tadi aku setuju sama Karyo bahwa ini sebenarnya ambisi Nebukadnezar untuk menghapus latar belakang atau masa lalu dari orang-orang yang dibawa kepada Babel gitu. Tapi yang aku lihat di sini juga menarik. Sebenarnya ketika Daniel masuk dan dia juga bilang gitu bahwa aku nggak mau makan ini gitu. Tapi dia tidak menolak apa namanya pendidikan dan juga pembentukan selama di Babel gitu ya. Dia hanya menolak untuk makan dari makanan raja saja gitu. Tapi selebihnya dia masih bisa mentolerir mungkin ya dari sudut pandang Ibrani dan juga mungkin karena dia seorang bangsawan gitu sehingga dia tetap membutuhkan untuk pelatihan-pelatihan atau mungkin pendidikan-pendidikan yang diberikan oleh orang-orang dari Babel gitu ya. Oke, kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, Karoma. Ada yang Bagian tanya nih, walaupun oh, tadi sudah sempat disampaikan, setujukah dari Momiji Arasini karena hidangan raja sudah tercemar dengan disembahkan ke ilah? Bagaimana teman-teman, setuju? Kalau Kak Rio, bagaimana pertanyaan ini? Ya memang kita tidak bisa memastikan ya ya. bahwa apakah makanan tersebut sudah dipersembahkan kepada dewa atau gimana gitu ya. Tapi pada intinya adalah pada budaya pada waktu itu bisa jadi beberapa makanan itu dipersembahkan dulu pada dewa, kemudian kita bisa menikmatinya. Mungkin kalau sekarang juga terjadi ya. Mungkin rekan-rekan kita dari budaya seberang ini kadang kan ketika kita mengadakan sesembahan, kemudian kita ketika mungkin ada kematian atau mungkin ucapan syukur gitu ya, itu tetap akan dipajang di altar. Tapi setelah perayaan atau peringatan kematian itu kita bisa memakannya. Nah, ini kan juga dilema ya untuk kita sekarang ini ya. Nah, jadi kita ini kan pasti kan akan menimbang-nimbang apakah ini masih boleh atau tidak. Nah, sebagai gambaran simbolis ya tentu kita akan menolak. Walaupun kalau misalnya kita dipaksa gitu ya, sebenarnya juga nggak masalah juga gitu kan. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Iya, jadi memang nggak secara eksplisit langsung dikatakan kenapa nggak boleh gitu ya. Tetapi tadi beberapa jawaban dari teman-teman sudah cukup menurutku lengkap gitu bagaimana keputusan Daniel tidak memakan, menajiskan diri karena berbagai faktor yang ada. Teman-teman nanti bisa coba kulik lebih dalam lagi ya. Oke, kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah pelajaran atau kesimpulan dari analisa dan juga langkah simak yang sudah kita lihat. Saya milih lagi ya, ketika Daniel yang masih sangat muda saat itu berani mengambil keputusan untuk menjaga kekudusan hidupnya, siapakah yang sebenarnya memegang kendali dan menjamin keberhasilan dari keputusan tersebut dan mengapa? Silakan, Mil. Oke. Kalau lihat dari teks memang secara eksplisit sudah disebutkan gitu ya, khususnya di ayat 9. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Nah, lihat dari ayat ini, berangkat dari ayat ini, lihat bagaimana inisiatif Allah itu sendiri. Jadi bukan berasal dari kecerdikan atau pinternya Daniel mengatur strategi secara cepat atau lain sebagainya, tapi melainkan lihat di sini bagaimana inisiatif Allah sendiri, bagaimana anugerah Allah itu sendiri bekerja melalui hati daripada pemimpin pegawai istana saat itu, yang notabene-nya saat itu mereka adalah seorang kafir gitu. Bahkan kalau lihat di ayat 15, hasilnya secara fisik adalah hal yang bisa dibilang tidak masuk akal kayak gitu ya. Ini jadi tanda bahwa kedaulatan Allah, berkat daripada Allah ada bagi Daniel. Gitu. Halo, Kak Roma? Apakah udah buffering kan? Lupa di-unmute ya? Sudah bisa kan? Sorry, ke-mute ya. Jadi kita bisa melihat memang bahwa walaupun tokoh utama kita tahu Daniel gitu, tapi yang menjadi pusat dari seluruh tokoh ini adalah Allah sendiri. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Allah berdaulat, Allah memegang, Allah ini menentukan juga keberhasilan Daniel. Bahkan dari pasal 1 juga sudah dimulai di ayat 2. Tuhan menyerahkan gitu ya melalui Raja Yoyakim gitu. Jadi
semua ada di dalam kendali dan rencana agungnya Allah gitu. Dan keberhasilan Daniel di sini bukan karena semata-mata dia bisa dan punya strategi hanya karena dia muda gitu ya, tetapi memang sekali lagi Allah berdaulat di setiap apa yang dimiliki Daniel, yaitu ketaatan gitu ya. Jadi penyertaan dan keberhasilan Daniel di sini tuh ada di dalam tangan rencana besar Allah gitu. Iya, Kak Memuji, tadi sudah di mute ya, sorry. Oke, kita coba lihat di bagian yang berikutnya. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman dulu, kita masih punya waktu. Silakan. Ya, mungkin Sorry. Kak Rio mau tambahkan, Kak? Sudah, Sudah ya. nanti Ya. aja. Kita akan lanjut aja ya sekalian ya. Ini lanjut di diskusi. Oke, dari pengalaman Daniel, apa yang dapat kita pelajari tentang karakter Allah? Silakan Kak Rio. Dari yang dialami Daniel, ya tentu saja kita melihat bahwa Allah itu tetap berdaulat. Jadi meskipun kita melihat bahwa umat Allah seperti nampaknya dibuang, mereka nampaknya terancam lenyap ya. Ini mungkin juga kalau yang lebih ekstrim mungkin di kitab Esther ya mungkin ya. Jadi ketika mereka ini hidup di tengah-tengah bangsa lain, kita melihat seakan-akan kok Tuhan meninggalkan, tapi ternyata tidak demikian. Jadi Tuhan menyisakan, nada kutip yang menyisakan orang-orang yang memang dipilihnya, orang-orang yang diperkenannya, sehingga ketika di dalam pembuangan pun ada sebuah pembelajaran, ada sebuah berkat, dan Tuhan bisa memakai orang itu untuk dapat, bahkan nanti kan kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya kan, raja-raja yang kafir itu kan akhirnya menyembah Allahnya Daniel. Jadi dapat berbagai macam hal Tuhan berdaulat sehingga memakai peran Daniel dan juga teman-temannya, sehingga di dalam kesempatan yang sulit dan juga sempit ini nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terus kemudian saya rasa ketika kita mempelajari kitab Daniel terutama pasal 1 ini ya, ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa ya Allah itu tetap memegang gitu loh, tetap memegang akan hukumnya yang kudus. Jadi ketika kita ini pindah ke konteks yang baru, mungkin bertemu dengan orang-orang yang baru, bukan berarti Tuhan langsung menggeser batasan kekudusannya, bukan seperti itu. Jadi Tuhan tetap menetapkan apa yang benar menurut hukum yang sudah diberikannya kepada kita, dan kita meskipun kadang sulit ya seperti Daniel ini ya, kita tetap harus untuk menaatinya. Jadi Allah menekankan akan hal itu di dalam kitab Daniel, terutama pasal 1 ini. Oke, jadi memang benar Allah tuh juga turut andil gitu ya dalam pengalaman ini begitu ya. Jadi juga waktu kita ngebahas di bagian awal tadi, Tuhan juga memberikan kasih-Nya gitu ya. Tuhan memberikan pertolongannya melalui orang-orang kafir itu juga gitu, kayak pegawai istana gitu, kepada orang-orang yang mengurusi Daniel dan teman-temannya. Tuhan juga memberikan kepada mereka tuh kasih kepada Daniel gitu. Jadi hidup mereka dipermudah gitu dalam tanda kutip ya, walaupun gak mudah-mudah banget, tapi juga permohonan mereka diberikan gitu. Kemudian juga di sini juga ada kemampuan yang diberikan Tuhan kepada Daniel dan teman-temannya, berkat yang diberikan Tuhan kepada Daniel dan teman-temannya, sehingga setelah 10 hari percobaan itu mereka tampak lebih segar, lebih perawakannya lebih baik gitu, dan lebih gemuk dari teman-teman yang lainnya. Itu mustahil, menurut aku sih mustahil ya, karena kita tahu makanan yang bersifat protein tinggi, misalnya daging atau apa gitu, tuh buat orang lebih cepat gemuk. Tapi kalau sayur-sayuran harusnya mereka lebih lean gitu ya, lebih ramping begitu ya. Tapi di sini dikatakan lebih gemuk gitu. Nah ini ada pertanyaan juga dari Ling Budi, apakah keberanian Daniel juga ada andil dari pendidikan keluarga Ibrani? Nah ini agak menanya sedikit, tapi mungkin bisa jawab secara singkat ya dari teman-teman. Mungkin Kak Mili atau Kak Rio bisa menjawab. Oke, mungkin aku bisa bantu jawab, tapi kalau kakak boleh nambahkan juga boleh. Kalau menurutku bisa jadi kayak gitu ya. Mungkin untuk bisa itu jadi salah satu andil untuk
keberanian daripada Daniel. Karena memang pendidikan dari orang Ibrani sendiri sejak kecil tuh memang sangat kuat kayak gitu ya. Jadi bisa jadi salah satu andil. Tapi kalau aku lihat nggak hanya itu gitu kan, memang jadi salah satu aja. Tapi bisa jadi dari pendidikan itu juga sendiri, kemudian dari kepribadian Daniel itu sendiri, bahkan daripada anugerah daripada Allah itu sendiri. Gitu. Iya, benar banget. Karyo ada tambahan? Ya, setuju. Udah cukup. Cukup ya. Oke, kita akan masuk kepada bagian berikutnya saja, kepada bagian keempat, doa diskusi. Ya, ini Silakan. ada tanggapan ya. Saya bacakan Oke. dulu dari Kak Agnes. Kalau dilihat dari kisah Daniel di bagian ini, Allah yang pegang kendali, setuju. Dia juga Allah yang solutif bagi kehidupan Daniel di tengah lingkungan Daniel. Iya, saya kurang paham ini, tapi mungkin perlu hati-hati pakai istilah solutif ini ya. Oke, ini ada satu pertanyaan juga dari Ibu Kanti. Apakah Daniel hanya menolak makanannya saja? Bagaimana dengan budaya pendidikan adat istiadat Babilonia yang kemungkinan juga dapat mempengaruhi kepribadiannya dan cara berpikirnya? Ibu, ini kan kita bahas ya, Bu. Mohon bisa menunggu dan kita simak bersama-sama ya. Nanti di langkah ini kita akan bahas untuk pertanyaan dari Ibu Kanti ya. Saya kemilih dulu nih. Mengapa Daniel menolak makanan raja tetapi tetap mau belajar ilmu kasdim dan memakai nama dewa kafir pemberian raja? Ini hampir sama dengan pertanyaan Bu Kanti. Apa perbedaan penolakan ini? Silakan. Oke, mungkin kalau aku boleh jawabnya, kita mungkin harus bisa membedakan terkait hal yang bersifat budaya dan juga hal yang bersifat menyangkut atau hal yang menyangkut terkait ketaatan kita kepada Allah. Nah, kalau belajar dari bahasa dan ilmu kasdim ini bisa jadi keterampilan yang bisa dipakai untuk melayani kayak gitu ya. Salah satu khususnya di Babel kayak gitu. Jadi nggak secara otomatis ini bisa meninggalkan iman kita kepada Allah. Tapi kalau lihat juga makanan raja sebaliknya gitu ya. Makanan raja berkaitan dengan keyakinan dan juga hati nurani Daniel pada saat itu. Jadi ketika menuntut atau melanggar kesetiaannya kepada Tuhan, itu sama aja ketika Daniel memilih menolak taat kepada Allah. Gitu. Jadi lihat apa ya? Kalau lihat dari bagian ini, khususnya bagi orang percaya sekarang, gitu, kita hidup di tengah dunia yang sekarang kita boleh belajar banyak sekali ilmu pengetahuan dan memakai teknologi, bahkan bekerja, usaha dengan apapun gitu, bergaul dengan siapapun, dengan orang siapapun. Tapi kalau di saat nilai atau nilai hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan, nah disitulah kita bisa berani untuk berkata enggak, sama aja kita menajiskan diri kita. Mungkin seperti itu. Iya, kiranya dapat menjawab ya Ibu Kanti ya, di mana memang kalau sekali lagi soal tadi makanan yang tidak menajiskan diri itu berkaitan dengan identitas atau iman mereka di hadapan Allah, karena itu memang satu hal yang sudah ditegaskan dari Tauratnya Musa gitu ya. Tetapi kalau bicara tentang pendidikan, tentang ilmu, Allah sendiri pun kalau kita lihat di pasal 1 dikatakan di Allah mengaruniakan gitu ya hikmat kepada Daniel dan juga teman-temannya gitu ya. Jadi itu semua adalah sarana yang bisa dipakai gitu, entah itu untuk kehidupan mereka di sana ataupun mungkin untuk membangun hidup mereka gitu, tetapi tidak mengubah iman mereka di hadapan Allah gitu ya. Jadi harus tahu mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang sebagai identitas mereka, mana yang itu hanya sarana gitu untuk tetap ada memuliakan Tuhan dan itu tidak mengubah hidup kudus mereka di hadapan Tuhan itu. Oke, kita lanjut bagian yang kedua. Silakan Kak Yud. Iya, ini soal makanan ya. Apakah aksi Daniel muda untuk diet sayur dan air putih ini menurutmu konyol dan nekat karena tidak ada teori ilmu pengetahuan yang bisa membuat diet seperti ini menghasilkan orang menjadi lebih gemuk, segar dan sehat secara drastis hanya dalam waktu 10 hari. Bagaimana pendapat Kak Rio? Silakan Kak. Iya, kalau mau dikatakan konyol dan juga nekat sih, ya mungkin ini kalau orang tidak memahami akan
konteksnya mungkin bisa berkata demikian. Cuma sebenarnya apa yang dilakukan oleh Daniel dan juga teman-temannya ini menurut saya cukup bijak ya. Jadi dia ini tidak mempertaruhkan hal yang esensial dibandingkan dengan hal-hal yang mungkin sekunder gitu ya, hal-hal yang bisa dikesampingkan. Jadi menurut saya mereka ini lebih bijak karena lebih memprioritaskan apa yang lebih penting. Nah soal ketika mereka ini tahu gitu ya bahwa perawakan mereka akan lebih gemuk atau mungkin lebih segar dibandingkan dengan yang lainnya ketika mereka makan sayur, ya mungkin saya nggak tahu. Karena kan kalau kita membandingkan dengan ilmu sekarang, kita ini kan perlu juga untuk makan protein dan mungkin karbo dan sebagainya untuk menyeimbangkan semuanya ya. Tapi ya mungkin dia melihat dari pengalaman ya mungkin ya. Jadi karena mungkin melihat dari kebiasaan beberapa orang atau mungkin dirinya sendiri ketika bisa makan itu dan ternyata juga masih sehat dan juga kuat, ya mungkin Daniel akhirnya melakukan itu gitu. Iya, ini di sisi lain aku juga tadi sempat baca, ini bukan soal makanan sebenarnya, ini tentang bagaimana ketaatan Daniel dan juga pemeliharaan Allah tuh dalam keselatan begitu ya. Ketika Daniel taat kepada Tuhan dengan segala apa namanya caranya, dia melihat hal yang salah dan dia memilih ada opsi yang benar, dia memberikan alternatif gitu ya. Dia melakukan apa yang benar di depan Tuhan, Tuhan akan memelihara dia, dan ini adalah buktinya begitu. Memang tadi kalau kata Karyo betul, ini kita nggak bisa apa namanya serta merta menarik kesimpulan gitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari sini, memang Allah yang Daniel sembah itu tidak meninggalkan dia dalam keadaan yang seperti ini. Hingga dengan makanan sayur dan air putih pun nutrisi mereka terpenuhi sehingga mereka lebih kelihatan segar dan juga kelihatan lebih gemuk daripada orang-orang muda lain yang bersama mereka di Babel gitu ya. Oke, kita akan masuk kepada bagian yang kelima. Kak Roma, silakan. Ya, ini bukan tim menambahkannya. Artinya Daniel di sini sangat tahu dan memahami imannya dengan benar ya Kak. Iya. Karena Daniel memahami dan dia juga mengenal siapa Tuhannya ya. Tadi ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Dari Kak Momiji, makan sayur sama dengan gemuk, makan hidang raja sama dengan tercemar. Tidak masuk logika manusia tapi mungkin bagi Allah. Iya, ini sekali lagi harus dilihat konteksnya ya. Jangan nanti dijadikan rumus untuk diet karena bukan itu konteks dari pasal ini ya. Hati-hati ketika kita menafsirkan satu teks, harus dilihat konteks keseluruhan. Baik teman-teman, kita akan masuk di bagian aplikasi ya, langkah terakhir dari penggalian yang sudah kita simak sampai kita juga diskusikan. Saya ke Mili dulu, nanti dilanjutkan ke Karyo ya. Sebutkan satu nilai dunia yang ingin. Halo, Kak Roma. Kak Roma buffering mungkin ini terputus ya. Halo, Kak Roma. Oke, ini buffering. Saya akan ambil alih ya, teman-teman ya. Dari bagian aplikasi, sebutkan satu nilai dunia yang ingin kamu tolak minggu ini demi menyenangkan Tuhan. Langkah konkret apa yang akan kamu ambil untuk menjalankan penolakan itu? Ini kepada Kak Mili dulu ya. Silakan Kak Mili. Sorry, tadi buffering ya aku. Iya Kak, iya Kak Roma. Aku udah tanyakan pertanyaan aplikasi kepada Kak Mili, Kak. Oke, silakan Mil. Oke. Kalau lihat dari ayat khususnya dari perketetapan. Ini Mili Ya. buffering atau apa ya? Gantian Mili yang putus-putus ini. Oh, sorry. Kalau lihat dari penggalian ini satu frasa yang saya ambil berketetapan hati. Sampai susah sebutnya. Berketetapan hati. Langkah praktis yang saya mau ambil baik secara khusus terkait media sosial. Nah, aku mau lebih selektif lagi ya terkait penggunaan waktu di media sosial. Jadi nggak terlalu banyak buang waktu atau scrolling yang nggak jelas kayak gitu. Tapi benar-benar bagaimana waktu yang aku pakai benar-benar untuk baca firman Tuhan, benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Jadi nggak hanya
istilahnya buang-buang waktu. Itu praktis yang mau diambil untuk 1 minggu ini. Baik, thank you Mili. Kalau dari Karyo? Ya, saya sih mau menyoroti tentang Daniel yang tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan santapan raja itu ya. Jadi ini kan berarti kan sebuah tanda di mana Daniel itu mau untuk menguduskan dirinya. Artinya dia itu tidak mau sembarangan. Jadi dia tidak mau mencampur aduk segala budaya atau mungkin hal-hal sesat yang dunia itu tawarkan kepadanya, dan dia memilih apa yang benar. Nah, jadi kalau kita melihat dari kitab Daniel itu ya, kita itu saya sempat baca bahwa Daniel itu digambarkan sebagai sosok yang begitu murni, begitu sempurna. Dia doa, ucap syukur 3 kali sehari gitu ya. Dan kayaknya nggak ada kejatuhan yang dia alami. Nah, kita kan harusnya kan tahu bahwa Daniel ini kan juga orang berdosa. Cuma memang digambarkan seperti itu. Tujuannya adalah supaya dia ini memiliki nilai kredibilitas yang baik. Karena kan di pasal-pasal akhir itu kan ada bagaimana dia menyatakan tentang visi, tentang apokaliptis dan sebagainya ya. Jadi supaya orang-orang yang membaca kitab Daniel ini, mereka percaya bahwa Daniel adalah orang yang kudus, orang yang memang dikhususkan oleh Allah gitu. Jadi untuk itu bagi saya sih ya ini kita tidak boleh juga untuk menajiskan diri ya. Jadi ketika dunia mungkin menawarkan bahwa ini nggak apa-apa kok. Kalau misalkan kita nulis pajak gitu ya, sedikit kita kemplang gitu ya, nggak apa-apa kok. Dunia juga seperti ini kok skenarionya kok. Atau mungkin kita pakai bahasa-bahasa halus. Misalkan ketika kita disuap gitu ya, kita diomongin ini kan ucapan terima kasih, gratifikasi dan sebagainya. Nah, ini kan hal yang dunia coba untuk reduksi. Jadi dosa ya dosa, tapi kadang kita mempermainkannya dan dunia berusaha untuk meredamnya dengan ucapan yang lebih halus gitu ya. Nah, kalau kita memiliki prinsip hidup sama seperti Daniel, harusnya kita tetap memegang akan kebenaran itu. Kalau itu adalah hal yang najis, jangan sampai kita menyentuhnya. Nah, mungkin kalau saya sih mungkin di dalam pemikiran-pemikiran ya, dalam pemikiran-pemikiran ketika mungkin ketemu dengan orang yang mungkin saya anggap kok unik ya. Nah, saya berusaha untuk tetap meluruskan pikiran saya. Ya, mungkin ada konteksnya, mungkin dia punya background seperti ini dan sebagainya. Jadi jangan kita menyamakan dengan dunia ini, gitu sih. Oke, terima kasih Kak Rio yang sangat bagus sekali ya untuk aplikasinya. Dan teman-teman di rumah yang punya aplikasi bisa dibagikan juga di kolom komentar, nanti kami akan bacakan ya. Dari apa yang sudah kita pelajari selama 1 jam penuh ini di dalam Alkitab. Dan sebelum kita akan bersama-sama menutup dan mendapatkan kesimpulan dari semua yang kita bahas, mungkin dari Mili ada closing statement kah untuk kita semua? Silakan. Oke, kalau closing statement dari saya, setiap kita atau anak muda yang berani berkata ya kepada Tuhan, maka akan memiliki keberanian untuk berkata tidak kepada apapun yang menajiskan dirinya. Amin. Oke. Kalau dari Kak Rio, silakan Kak. Ketika kita ini tahu bahwa kehidupan kita itu dikuduskan bagi Tuhan ya, harusnya kita itu tidak menjalani kehidupan dengan sembrono. Jadi kita harus tahu apa yang Tuhan berkenan dalam hidup kita dan juga terus menjauhi apa yang Tuhan gak senang. Amin. Amin. Terima kasih seluruh teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini ya. Kalau dari saya, di tengah lingkungan Daniel yang tidak mendukung, Allah yang dia sembah Allah yang sama, dan itu yang menuntun dia untuk tetap menetapkan hatinya. Itu kita juga dipanggil teman-teman untuk punya ketetapan hati dan tidak mudah kompromi dengan dunia yang menormalisasikan hal-hal apapun, tapi selalu harus kita cek dengan firman Tuhan ya, sehingga kita punya hidup yang kudus seperti Daniel. Nah teman-teman, kita akan dengarkan kesimpulan sebelum kita menutup dalam doa. Silakan Kak Yudo.
Iya, dari PM malam hari ini kita dengar banyak banget tentang ketetapan hati, pemeliharaan Tuhan, tentang tidak menajiskan diri, begitu ya. Dan memang sudah seharusnya begitu. Kita tadi melihat juga banyak hal yang apa namanya Daniel lakukan untuk tidak menajiskan diri, gitu ya. Dan itu jadi fokus dari penggali kita malam hari ini. Jadi teman-teman sebagai anak Tuhan, hendaklah kita berani untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita berani mengatakan tidak kepada yang jahat, kita berani mengatakan iya kepada apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Kayaknya teman-teman silakan malam ini renungan juga untuk Daniel 1 ini, sehingga kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sih dari aku. Oke, thank you banyak Kak Yudo, Mili, Kak Rio, dan seluruh teman-teman. Ada Momiji, Ibu Kanti, Ibu Lina, dan sebagainya. Kita akan tutup dalam doa, minta kesediaan Kak Rio, bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di malam hari ini kami boleh melakukan pendalaman Alkitab. Biar Tuhan yang akan menolong supaya kami Tuhan di dalam tokoh yang Tuhan hadirkan bagi kami, Daniel, kami juga mau untuk dapat meneladaninya, kami mau untuk hidup kudus, memberikan diri kami Tuhan dikhususkan bagi Tuhan. Kiranya di tengah godaan yang dunia tawarkan Tuhan, kami mau berketetapan hati untuk dapat menolaknya dengan sungguh. Dan biarlah kami Tuhan dapat terus untuk dapat menyerupai Engkau Tuhan sebagai Tuhan kami. Memohon juga untuk program daripada Alkitab ini, juga Tuhan yang akan terus menolong, mengembangkannya, dan dapat menjangkau orang-orang yang mau belajar Alkitab. Kami serahkan waktu ke depan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menyertai kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you, bye. Thank you guys. Terima kasih semuanya. Salam LPA. Terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, teman-teman. Pastinya masih di dalam Alkitab, masih di dalam tema Yud. Kalau minggu lalu kita sudah belajar Yusuf, hari ini kita belajar Daniel. Minggu depan kita belajar Yeremia. Kurang apalagi penderitaan yang dialami ya. Yeremia adalah seorang pemuda yang setia pada panggilan Tuhan. Nanti kita akan pelajari bagaimana Yeremia dipanggil Tuhan ayat pasal 1 ayat 4 sampai 8. Silakan teman-teman bisa bergabung dan ajak teman-temannya sebanyak mungkin. Kalau ingin menjadi guest juga bisa seperti Mili dan juga Kak Rio, nanti kita akan follow up dan silakan kontak AYPA. Gitu aja mungkin pengumuman dari kami. Dan satu lagi karena diingatkan dari Momiji ya, jangan lupa mendaftar bedah kitab Daniel, kita akan pelajari sama-sama lebih dalam.